Netizen yang baik itu tidak pernah memandang siapa pemainnya, entah lokal ataupun keturunan, siapa pelatihnya, entah lokal ataupun dari luar negeri, asalkan mereka benar-benar membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik, maka netizen siap mendukung 1000%. Banyak sekali para netizen dan juga para pelatih lokal menilai bahwa Coach Bima Sakti adalah pelatih terbaik tim nasional Indonesia saat ini. Menurut teman-teman gimana? Banyak sekali netizen yang menyampaikan bahwa masa sih sepak bola kok nge-gym? Di era STY emang STY mengutamakan fisik dan stamina, dan itu terbukti. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Aruri. Terima kasih lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu mampir pada konten-konten saya. Banyak sekali para netizen dan juga penggemar tim nasional Indonesia yang sangat mencintai para pemain dan juga pelatih lokal. Tetapi juga banyak sekali para netizen dan pecinta sepak bola yang mencintai siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, yang terpenting itu untuk timnas Indonesia tanpa ada diskriminasi. Oke, kalau kita melihat pertandingan yang sudah berlangsung kemarin saat Ekuador melakoni laga perdana bersama Indonesia, kita tahu memang permainan berakhir imbang 1-1. Akan tetapi dari sini mungkin semua para netizen dan juga pecinta sepak bola Indonesia sudah bisa mampu menilai ataupun mengevaluasi ternyata betapa pentingnya saat Sintayong ini menggenjot para pemain tim nasional Indonesia dengan menu-menu gym ataupun fitness. Dan itu terbukti, meskipun banyak sekali yang berkomentar miring, buat apa permainan sepak bola kok pakai nge-gym. Banyak sekali manfaat dari gym, selain untuk membuat otot badan ini lebih terbentuk, maka stamina itu nanti juga akan lebih stabil. Maka dari itu, kalau kita membandingkan permainan dari tim nasional Indonesia 16-17 kemudian menginjak ke 19-20, 23 senior, maka kita akan paham, kita akan tahu. Kalau kita menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia pada level umur senior ataupun 23, kita sama sekali tidak pernah melihat para pemain ini ngos-ngosan. Bahkan 2 kali 45 menit plus 2 kali 15 menit para pemain tim nasional Indonesia itu nggak ada yang ngos-ngosan, nggak ada yang kendor, tetap staminanya stabil. Kenapa? Kita tahulah saat ini hampir keseluruhan para pemain tim nasional, nggak tahu saya kalau U16-17 ini, mereka itu pakai alat pendeteksi ketika bermain ataupun berlatih, sehingga pelatih itu bisa melihat, bisa mendeteksi, oh staminanya pemain ini kayak gini, dia menurun drastis, apakah stabil, apakah selalu meningkat. Jadi pelatih itu mampu untuk mengevaluasi apa yang selanjutnya harus dilakukan agar pemain ini nanti staminanya tetap bisa stabil dalam melakoni laga 2 kali 45 menit. Kalau kita melihat permainan kemarin, oke, saya setuju dan saya sangat bahagia karena Indonesia mampu meraih poin. Saat ini Indonesia sudah berada di peringkat ketiga, di bawah Maroko, Ekuador, kemudian Indonesia, yang terakhir adalah Panama. Ini pencapaian yang luar biasa. Kalau banyak sekali netizen yang berkata bahwa Bima Sakti adalah pemain terbaik, mungkin terbaik buat mereka yang mencintai Coach Bima Sakti. Tapi kalau kita mau objektif, kita mau jujur, ya saya kira Coach Bima Sakti memang perlu banyak lagi untuk belajar tentang bagaimana meracik
stamina para pemain tim nasional Indonesia. Kalau mereka selalu berbicara bahwa kenapa kok sampai stamina para pemain timnas U17 ini tidak stabil alias ngos-ngosan ketika masuk babak kedua, khususnya mulai masuk menit ke 60-70, mereka berargumen karena terlalu mepetnya persiapan. Kalau alasan itu dijadikan patokan, maka kita kembali lagi pada tim nasional U16. Kita tahu para pemain yang bermain di timnas Piala Dunia kali ini adalah semuanya jebolan timnas U16. Dan ini semua adalah godokan Coach Bima Sakti, mulai dari U15 masuk 16 digodok semua oleh Bima Sakti. Dan jangan lupa kebanyakan dari mereka adalah jebolan liga top skornya Bung Yuke. Jadi kalau Bima Sakti dan kolega yang lainnya berkata ini adalah kemepetan masalah waktu untuk persiapan para pemain, saya kira enggak juga, karena mereka sudah bersama selama berapa tahun untuk melakoni laga di usia 16 dan sekarang masuk pada usia 17. Oke lah. Kalau berbicara speed, saya kira para pemain ini mempunyai speed, kecepatan. Akan tetapi kecepatan itu tidak stabil, yaitu karena buruknya stamina. Strategi, kalau kita melihat permainan kemarin, saya kira strateginya sangat-sangat monoton. Kita tidak mau membandingkan satu sama lain, akan tetapi ya itulah yang kita tonton kemarin. Selalu sering sekali kontrolnya ini mental. Ketika dapat umpan, kontrol mental. Berikutnya ketika dapat umpan, mental lagi. Passing, ketika passing selalu salah passing. Kalau enggak kurang kenceng ya kekencengan. Kalau enggak kurang kenceng ya kekencengan. Kalau enggak kurang kenceng ya kekencengan. Ketika umpan itu kenceng banget, maka kontrolnya mental. Ketika umpan itu nggak terlalu kenceng, disikat oleh pemain Ekuador dan akhirnya menciptakan peluang-peluang bagi para pemain Ekuador. Kalau kita melihat permainan kemarin, kita bersyukur karena VAR menolong timnas Indonesia. Kalau dari segi permainan kita jauh di bawah Ekuador. Kemarin seandainya ini VAR ini belum ada di Indonesia, Indonesia udah pasti kalah. Tapi inilah pentingnya VAR. Memang VAR ini sangat penting. Jadi buat para adik-adik tim nasional Indonesia U17, tetap semangat, tetap fight. Dan saya berharap Coach Bima Sakti dalam pertandingan berikutnya untuk memasang Raihan Bergic. Jadi pemain ini bagus banget, mempunyai potensi yang bagus banget. Selain Wilber Jadim ini juga kemarin kita mampu melihat bahwa kontrolnya bagus, passingnya bagus, pengaturan bolanya juga bagus, tanpa kita itu mendiskreditkan para pemain lokal. Tapi yang paling menonjol kemarin ya memang Arkan Kakak, kemudian dan juga siapa, Jardim ya, yang jadi dari Sao Paulo itu. Jadi kita itu kalau menilai itu ya harus objektif. Meskipun nanti misalkan nih Sintayong juga melatih terus permainannya jelek, staminanya juga jelek, ya pasti akan kita kritik, pasti akan kita istilahnya omelin ya, namanya juga netizen ya, fungsinya kita sebagai tukang ngomel. Kalau disuruh ngelatih ya kita nggak bisa, tapi lagi-lagi ya tanpa netizen apalah tim nasional Indonesia, kan gitu. Jadi semuanya tuh saling berkesinambungan. Timnas memberikan permainan yang apik sehingga para netizen bahagia, sehingga para netizen ini semangat membela mati-matian untuk timnas Indonesia. Tapi jika sebaliknya timnas ini tidak mampu memberikan sajian yang apik, yang luar biasa, ya kembali lagi netizen ini akan menyerang habis-habisan. Lagi-lagi netizen yang baik itu tidak pernah memandang siapa pemainnya, entah lokal ataupun keturunan, siapa pelatihnya, entah lokal ataupun dari luar negeri, asalkan mereka benar-benar membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik, maka netizen siap mendukung 1000%. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.